Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan anti korupsi unjuk rasa di 3 tempat di Kota Palopo, Senin, 9 Desember 2024. Masa aksi terlihat membentangkan spanduk bertuliskan, Grand Isu Rakyat Gugat Negara. Unjuk rasa itu diawali dengan masa aksi yang bergantian berorasi di Simpang 4 Lapangan Gaspa Kota Palopo. Masa aksi meneriakan aspirasi mereka terkait kasus korupsi di Kota Palopo yang tak kunjung diselesaikan. Selanjutnya, masa aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Palopo dan memberi draft yang berisikan tuntutan aksi serta kasus-kasus korupsi di Kota Palopo. Usai berorasi di Kejari Palopo, masa aksi kembali unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Palopo. Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan aksi bakar ban yang mengakibatkan satu jalur Jalan Jenderal Sudirman Palopo tak dapat dilalui. Jenderal Lapangan Aksi, Sigit Nugroho mengatakan sejumlah tuntutan dibawa pada aksi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tersebut. Beberapa isu. Pertama soal bagaimana pemerintah ini segera membentuk satu lembaga independen yang bertugas menyelesaikan tindak pidana korupsi khususnya di sektor pendidikan tinggi, karena berdasarkan data yang kita peroleh bahwa dalam akhir-akhir ini terjadi begitu banyak politisasi anggaran di sektor pendidikan sehingga menyebabkan pendidikan kita mengalami pemerosotan terkait dengan kualitas pendidikan. Yang kedua, terkait dengan bagaimana KPK setelah melalui proses pemilihan dan akan dilantik di bulan Desember ini, agar dalam masa menjalankan tugas itu berkolaborasi dengan seluruh lembaga penegak hukum lainnya dan bergerak sesuai dengan koridor hukum dan sesuai aturan negara, dan tentunya bersifat independen dalam menjalankan tugas tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sigit menilai banyak kasus korupsi di Kota Palopo yang tidak diselesaikan oleh pihak terkait. Salah satunya dugaan korupsi yang mengakibatkan banyaknya pembangunan di Kota Palopo yang mangkrak. Ia juga menegaskan pihaknya akan kembali melakukan unjuk rasa jika Kejaksaan Negeri Kota Palopo tidak menyelesaikan kasus korupsi di Kota Palopo. Laporan wartawan kontributor Tribun Timur, Andi Bunaya Nandini. Bagaimana tindak penyalahgunaan anggaran yang ada di Kota Palopo itu kemudian masif terjadi, saudara-saudara sekalian, sehingga hal tersebut sebagai indikasi utama dalam hal tindak pidana korupsi, saudara-saudara sekalian. Penyelewengan anggaran tersebut sebagai terkait dengan bagaimana percepatan pengesahan undang-undang perampasan aset. Yang terakhir terkait dengan bagaimana korupsi yang ada di Kota Palopo ini itu segera dituntaskan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan banyak pembangunan di Kota Palopo ini yang mangkrak akibat daripada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Mungkin itu beberapa poin yang aksinya dari mana saja dan berakhir di mana? Aksi ini kami mulai dari perampatan Lapangan Gaspa, kemudian menuju Kejaksaan untuk menyerahkan draft yang telah kami susun dan berakhir di kantor wali kota ini. Ya, kalau menurut Ade, kinerja Kejaksaan Kota Palopo, Kejari Palopo ini seperti apa? Dalam pelaksanaan ini, mungkin ini kan belum baru menjabat di Kota Palopo, sehingga dalam perjalanan ini kami hanya menyampaikan agar pihak Kejaksaan baru Kota Palopo ini, dalam hal ini yang baru dilantik dan baru bertugas di Kota Palopo, agar segera menuntaskan kasus-kasus yang sampai hari ini belum tuntas di Kota Palopo ini. Jadi selama ini kasus-kasus korupsi belum tuntas di Kota Palopo menurut? Masih banyak kasus-kasus korupsi, ada 14 catatan dari kami terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang ada di Kota Palopo ini. Oke. Contohnya, Kak? Salah satunya terkait dengan bagaimana pembangunan GOR ini yang mangkrak akibat korupsi yang dilakukan oleh salah satu oknum pejabat di pemerintah Kota Palopo yang sekarang ini. Aksi serupa akan dilakukan kembali atau seperti apa? Dalam melanjutkan aksi ini, apabila draft yang kemudian kami serahkan tidak kunjung juga diselesaikan oleh pihak Kejari, tentu kami akan melaksanakan konsolidasi ulang dan melibatkan beberapa lembaga-lembaga yang belum tergabung dalam kesempatan kali ini karena ada halangan, dan konsolidasi terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat itu tentu akan kami lakukan apabila Kejaksaan Negeri Kota Palopo belum melaksanakan apa yang menjadi tuntutan kami.
isi draft yang diserahkan ke Kejari tadi apa, Kak? Terkait dengan poin tuntutan, catatan soal kasus-kasus korupsi di Kota Palopo dan juga tuntutan-tuntutan lain terkait dengan isu-isu nasional yang sekarang lagi viral. Kawan-kawan, kita perlu di jalan untuk melakukan aspirasi kita tentang hari momentum, hari korupsi kawan-kawan sekalian. Di mana pada tanggal 9 ini kawan-kawan masih banyak prioritas yang kemudian kita yakini untuk memberantas korupsi yang ada di negeri ini kawan-kawan. Perlu kawan-kawan untuk ketahui bersama bahwa kita sebagai mahasiswa telah menyatakan sikap bagaimana kemudian sama-sama berseteru, sama-sama memperjuangkan. kita melawan, kita ada pemerintah satu kan, kita harus melawan bagaimana kita harus membuat korupsi satu kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.